Halo teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Moga-moga teman-teman berkahi kesehatan, rezeki yang luas barokah, amin. Hari ini kita mendapatkan koran digital yang mana dari media Indonesia teman-teman. Kalau teman-teman bisa baca di eh, koran cetaknya juga tersedia di koran digitalnya teman-teman. Hari ini fokusnya di penahanan Joko Chandra, buronan kasus yang melari di Malaysia ketangkap oleh polisi di Raja Malaysia kemudian dikirim ke Indonesia. Namun fokus yang tidak kalah menariknya yakni teman-teman kita adanya politik di sini. Politik di sini pertama yang ramai di politik itu yakni adalah politik dinasti wajar asal ikut aturan. Seperti ini teman-teman. Kalau kita bicara politik dinasti memang ada dua. Pertama itu yakni kita bicara hukum aturan. Kedua kita bicara etika. Kalau konsepnya, karena memang masyarakat itu secara aturan tidak dimasalahkan masalah dinasti, namun secara etika menilai masyarakat tersebut ingin ada pilihan lain yang mana konsepnya itu di luar dari lingkup keluarga. Namun melihat putusan MK yang politik dinasti itu tidak dimasalahkan secara konstitusional, yang penting ada dipilih oleh masyarakat, maka kemudian politik dinasti itu dianggap wajar asal ikuti aturan yang ada, yakni konsepnya siapa yang berhak, yang berkualitas, yang dipilih langsung oleh rakyat, maka dia berhak untuk sebagai kepala daerah. Yang kedua yakni kita teman-teman kita lihat yang paling besar pilkada ajang adu tangani COVID-19. Kalau kita lihat pilkada itu dalam kita lihat di komunikasi politik, maka konsepnya pilkada itu menjadi peluang teman-teman kepala daerah untuk mempromosikan secara gratis pribadinya dia. Maka kepala daerah yang bisa menangani COVID-19 dengan cepat, dengan masif, dan kemudian bisa sukses, maka masyarakat menilai dia berhasil untuk memimpin daerah. Maknanya teman-teman, seorang incumbent atau petahana yang dia itu berhasil menangani COVID-19, bisa jadi itu menjadi peluang dia itu untuk bisa menjadi kepala daerah selanjutnya, karena dia dianggap berhasil menangani pandemi COVID-19. Maka barang siapa kepala daerah itu berhasil meminimalisir atau memberhentikan penyebaran COVID-19 atau yang kita sebut adalah coronavirus disease 19, maka itu menjadi ajang dalam komunikasi politik itu membuktikan dia berhasil sebagai kepala daerah. Maknanya dalam pendapat dari media Indonesia ini tentang pilkada ajang adu tangani COVID-19 bisa jadi adalah peserta pilkada khususnya incumbent itu menjadi peluang dia untuk bisa memenangi pemilu kada serentak tanggal 9 Desember 2020. Setuju atau tidak, itu merupakan promosi gratis pada kepala daerah incumbent. Hal itu berbeda kalau kepala daerah tersebut tidak berhasil untuk menangani COVID-19, otomatis masyarakat akan menilai siapa figur terbaik, siapa yang calon terbaik di luar dari incumbent. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, silahkan. Tapi itu saya rasa menarik untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih teman-teman.